Dari negeri yang kaya akan mitos dan legenda, lahirlah semesta yang baru. Bukan hanya tentang jubah dan kekuatan super, tapi juga tentang jati diri, budaya, dan keberanian membangun mimpi dari nol. Dari sebuah studio kecil, satu demi satu karakter lahir. Dari meja gambar ke halaman komik, hingga ke layar bioskop. Bumi Langit bukan lahir dari modal besar, tapi dari mimpi sederhana. Pahlawan lokal dengan cara yang tak kalah keren dari pahlawan luar. Halo, nama saya Wim Berinawan. Saya GM dari Bumi Langit Studio. Di Bumi Langit ini kita menaungi IP brand karakter dari karakter-karakter berdasarkan komik legendaris Indonesia. Saat ini kami punya hampir 1.200 karakter dan dari sini kita akan terus mencoba membuat karya-karya yang terbaik. Bisa dikatakan Bumi Langit dibentuk karena memang ada concern gitu ya dari manajemen, dari owner terkait para komikus-komikus yang legendaris di tahun 50, 60, 70. Kami ingin memajukan agar karya-karya dari para komikus ini yang di kemudian hari bisa menjadi sebuah produk kebanggaan sendiri gitu. Komik-komik yang legendaris ini yang sudah ada dari 50, 60, 70 itu langkah pertama yang kita lakukan memang kita cetak ulang. Terus kita jual ke para pembaca komik gitu ya. Lalu kemudian berdasarkan komik-komik yang sudah lawas ini kami gambar ulang dengan drawing style yang gaya sekarang. Ya drawing gaya sekarang itu mungkin yang bisa dikatakan lebih ke American style lah. Kayak gambarnya DC atau gambarnya Marvel kayak gitu. Lalu dari situ kita gambar ulang, lalu kita cetak, kita terbitkan gitu. Ada yang berupa digital komik, ada yang berupa print. Karena kalau kita diam saja melihat ketidakadilan di depan mata kita, itu tandanya kita bukan manusia lagi. Pada 2019, Jagat Sinematik Bumi Langit bekerja sama dengan sutradara Joko Anwar merilis film Gundala yang berhasil menarik perhatian 1,7 juta penonton. Kesuksesan ini mendorong Bumi Langit kembali merilis film layar lebar, yaitu pahlawan super perempuan pertama dari Indonesia, Sri Asih pada 2022, dan Virgo and the Sparkly pada 2023 yang menyasar penonton anak muda. Film Gundala dan film Sri Asih itu kita diterima dengan baik, terutama di festival-festival film di luar negeri, diterima dengan baik oleh secara internasional distribution, terutama dalam bentuk DVD dan lain-lain. Bumi Langit semua ceritanya ya selalu ada 3 unsur. Yang pertama ada sejarah Indonesia. Kalau kita lihat cerita sejarah Si Buta dari Gua Hantu ya, itu pas zaman penjajahan yang dia keliling Nusantara, mulai dari Banten. Yang kedua ada unsur kearifan lokal. Ada yang settingnya nanti kita dengan cepat bisa, oh ini settingnya di Bandung, oh ini settingnya di Jakarta gitu ya. Itu dekat dengan keseharian kita. Kemudian yang ketiga ada peristiwa-peristiwa yang aktual yang saat itu terjadi di zamannya yang sedang in gitu ya. Itu juga dimasukkan ke dalam komiknya. Ketelitian pada proses remastering komik-komik berusia puluhan tahun menjadi bentuk digital menjadi pembeda Bumi Langit dengan perusahaan serupa. Kalau kita lihat komik-komik lama itu bagian hitamnya udah banyak putih-putihnya. Bagian putihnya udah banyak hitam-hitamnya. Jilid ring yang di pinggir-pinggirnya sudah banyak berkarat. Mas Erwin ini membersihkan semuanya. Ya, bahkan termasuk menulis ulang tulisan-tulisan tangan para komikus
senior klasik yang sudah tidak terbaca lagi gitu ya, ditusir ulang itu sampai akhirnya bisa jadi komik yang kita nikmati dalam bentuk bersih seperti sekarang edisi remaster yang seperti ini. Munculnya artificial intelligence atau AI tak menjadi ancaman bagi para komikus kreatif di Bumi Langit Studios. Bumi Langit akan terus berkembang karena kami punya karyawan-karyawan terbaik, dan yang paling penting adalah bahwa jiwa dari karya-karya Bumi Langit ini tidak akan tergantikan oleh AI. Selamat siang Om Andi. Selamat siang. Oh, Pak Temi, apa kabar nih? Baik-baik. Wah, ini lagi di apa karunnya Bumi Langit kayaknya nih. Ya, ini library-nya Bumi Langit. Oke. Banyak sekali karakter-karakter yang kami kelola ya. Jadi untuk itu ya kita mesti tahu apa sih asal usulnya, misalnya si Buta, asal usulnya Gundala. Nah, itu dari mana ya? Dari komiknya. Ini di tangan saya ada edisi remaster dari komik karya Pak Ganes TH, yaitu Si Buta dari Gua Hantu dengan serial dengan episode di Manusia Serigala di Gunung Tambora. Kenapa ini spesial? Karena pertama kali terbit tahun 69 dan sekarang dibuat edisi Lux-nya, edisi modern untuk bisa dinikmati oleh generasi sekarang. Ada berapa banyak komikus nih digabung dalam Bumi Langit? Lebih dari 15 komikus yang legend ya, seperti Si Buta dari Gua Hantu, Pak Kosasi. Pak Kosasi kan bapak komik Indonesia. Kemudian ada Pak Hasmi dengan Gundalanya yang sudah tayang tahun 2019 itu untuk filmnya. Ada Godam, Aquanus, Maza, kemudian ada Reo Manusia Serigala. Biasanya insan-insan kreatif itu mereka pintar berkarya, pintar memproduksi, tapi kurang pandai dalam menjual maupun mempromosikan produk mereka. Nah, teman-teman Bumi Langit inilah yang menjadi yang membantu mereka untuk bisa memasarkan produk, mempromosikan, dan juga membangun kembali kegairahan terhadap komik-komik lokal sebetulnya sih. Mereka butuh space untuk melakukan promosi, dan kami di Smesco siap membantu teman-teman Bumi Langit. Mau bikin gelar misalnya pameran komik, kami siap support, nggak ada masalah itu. Karena itu salah satu upaya kami mendorong UMKM di sektor kreatif. Bumi Langit menjadi oase di tengah gempuran produk budaya populer asing yang masuk ke Indonesia. Kita tetap memberikan pasar pilihan yang luas kepada masyarakat. Ini produk karya-karya dari komikus luar negeri. Kita juga memberikan komparasi, kita memberikan pilihan dengan komikus dalam negeri. Ujungnya nanti adalah pasar yang akan menilai. Kalau memang karya kita berkualitas, pasti akan ada peminatnya, akan ada penggemarnya sendiri. Bumi Langit bukan hanya tentang komik, film, atau karakter. Ini tentang warisan budaya yang dirangkai lewat imajinasi anak bangsa agar menjadi pemenang di negeri sendiri. Dan perjuangan mereka belum selesai, karena semesta ini akan terus bertumbuh.